Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Rosid, NIM 1850661340036. Kali ini saya akan membahas simulasi keren menggunakan Wonderware InTouch. Nah, kali ini saya akan membahas SCADA secara umum. Apa sih itu SCADA? SCADA itu merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Ini artinya SCADA itu singkatan untuk pengawasan dan akuisisi data. SCADA memonitor, mengontrol, dan mengumpulkan data. Sistem SCADA mencakup sejumlah RTU atau Remote Terminal Unit, stasiun utama atau RCC atau Area Control Center, dan jaringan telekomunikasi data antara RTU dan stasiun utama. Secara umum, SCADA dipergunakan secara otomatis dalam menjalankan proses industri yang rumit. Hal ini menggantikan pekerjaan manusia. Ini dapat dianggap berbahaya atau tidak praktis, yang konsekuensi logisnya adalah PHK. Dan biasanya proses yang melibatkan lebih banyak faktor kontrol, gerakan yang lebih cepat di mana kontrol menjadi tidak nyaman. Selanjutnya itu sistem penyusun SCADA itu terdiri ada 6. Yang pertama yaitu HMI atau Human Machine Interface, yaitu merupakan subsistem dari SCADA yang berfungsi menampilkan data dan hasil pengukuran di RTU atau menampilkan proses yang sedang terjadi pada keseluruhan sistem. Yang kedua yaitu MTU, Master Terminal Unit, merupakan sebuah sistem komputer atau bisa komputer, bisa PLC, bahkan microcontroller yang bertugas memberikan data kepada HMI dari RTU. Yang ketiga yaitu RTU, Remote Terminal Unit, merupakan subsistem SCADA yang berfungsi sebagai terminal-terminal atau semacam stasiun data dari hasil pengukuran, pengendalian, pemantauan, status, dan lain-lain. Yang keempat yaitu PLC atau device lainnya. PLC merupakan sebuah controller logik yang dapat diprogram sesuai kebutuhan kita. Yang kelima yaitu sistem komunikasi antar MTU dan RTU, merupakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan data dari RTU ke MTU. Yang keenam yaitu data acquisition. Selanjutnya 3 komponen Wonderware InTouch. Yang pertama yaitu InTouch Application Manager, yang berfungsi untuk mengorganisasikan aplikasi yang akan dibuat. Yang kedua, InTouch Window Maker, suatu development environment dari InTouch. Kita dapat membuat halaman-halaman HMI dengan grafik yang object oriented untuk menciptakan layar tampilan yang dapat bergerak dan menerima masukan dari pengguna. Yang ketiga, InTouch Windows Viewer, suatu runtime environment yang dapat menampilkan layar grafik yang telah dibuat Window Maker. Pada kali ini saya membuat komponen yang digunakan yaitu InTouch Window Maker. Ini adalah tampilan gambar Wonderware InTouch. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pembuatan simulasi keren di aplikasi Wonderware InTouch. Terima kasih. Ya, kali ini kita menamai dengan keren. Di sini kita membuat garisnya terlebih dahulu. Setelah itu kita pertebal garisnya agar terlihat. Pencet wizard, slide, dan pilih slider. Kita atur namanya menjadi, ya kita semuanya dinamai keren ya di sini. Save dan close. Ini kita wizard simbol dan kita pilih di kategorinya, kita pilih InTouch Process. Pilih yang gambar yang seperti keren ini. Wizard lagi, simbol di factory, pencet
Tenor kita pilih yang kotak. Kita di sini kotakan ini kita disesuaikan sama kren tersebut, dipasin di pencepitnya. Ini kita disesuaikan dalam pencepitnya ini. Ya, di sini setelah sudah pas, kita atur ukurannya untuk di bagian kita break share ini di vertikal, ini di perhitungan yang tadi ini ya. Di sini di down kita diatur 0, upnya diisi 100, kita dinamai keren semuanya. Jangan lupa yang tadi untuk dicentang. Ya, yang di keren ini untuk value max ini kita 20, minimal persennya 30, maksimalnya 100. Jangan lupa anchornya itu di top. Kita lihat simulasinya. Sudah pas dari perhitungan yang tadi. Nunggu. Kita tes ya di slidernya, ini kita dinaikin, ternyata belum. Atau di boxnya tadi kayaknya di yang itu. Di boxnya kita atur lagi. Ubah kerennya tadi kayaknya ada yang kurang. Nah kurang ini di visibility-nya. Jangan lupa untuk namanya sama semua. Keren ini kurang dari 20. Yang ini duplikat satunya, itu ketinggiannya diatur dengan ditukar, yang minimalnya 20, maksimalnya 40, persenannya minimal 30, maksimalnya 3. Lalu kita satukan, kita klik 2 kali, kita dilihat di height-nya, kita di minimal persenannya kita atur menjadi 100. Kita coba di visibility-nya kita diatur menjadi lebih dari 20. Kita lihat ya, udah jadi ya untuk yang ini. Sekarang kita coba untuk membuat yang sebelah pergeserannya. Ini kita atur seperti tadi. Sini kita ubah seperti tadi, cuma beda di perhitungannya. Ini
Kita ubah seperti tadi, kita seperti di perhitungan yang tadi diatur menjadi 70 dan pergeserannya 40 dan 60, namanya sama, keren semua, dan lupa dicentang dan di OK. Kita atur di boxnya tadi, kita ukurannya 40 dan 60, kita lihat ya pergeserannya udah pas. Kita tinggal buat yang untuk ke bawahnya. Sini kita duplikat lagi buat menurunkan kerennya. Sini horizontalnya jangan dicentang, diubah di height-nya. Sini kita harus pas ya untuk perhitungannya, biar naik turunnya kita pas sesuai sama bagian sama di truknya nanti. Kita lihat, nah, di sini kita belum pas ya untuk ukuran itu ya, jadi kita perlu menggeser agar ngepasin. Geser sedikit biar pas. Nah, sini udah pas ya untuk kerannya. Ya, udah pas. Sekarang kita membenarkan yang keren yang di bagian kanan. Perhitungannya seperti tadi. Boxnya kita duplikat, ditaruh di keren yang sebelah kanan. Kita dipasin di tengah di pencapitannya tersebut. Ini adalah untuk ekspresinya, untuk programnya. Dipasin, horizontalnya diancentang. Ini kita ubah, daunnya kita tuker buat menurunkan keren tersebut jarak jangkauan. Ya, di sini udah pas, cuma untuk boxnya masih belum jadi. Kita visibility-nya kita di sini kita diubah. Kita lihat tadi min 60 ya, kecil. Nah, di sini kita ubah menjadi kurang 60. Jangan lupa di OK. Kita lihat udah pas ya. Untuk sebelah kanannya tadi masih kurang, keren yang sebelah kanan. Nah, kita coba dites. Di sini kita udah pas ya untuk kerennya. Kita atur di wizard, simbol factory, klik. Kita cari untuk kendaraannya atau truknya di sini. Sini kita truknya dipasin di bawah keren tersebut untuk biar boxnya itu pas di tangki truknya. Di sini untuk ukuran truk kita di sini bebas ya. Kita dipasin untuk ukuran boxnya. Untuk boxnya biar ada pas di tempat truk itu tersebut. Nah, untuk ini itu sesuai sama yang tadi itu perhitungan 60 80. Jadi ini perhitungannya harus sesuai sama yang tadi biar kerennya itu pas sama dari perpindahannya. Kita atur. Ini boxnya kita
kita harus pas sama perhitungan yang tersebut. Kita lihat bahwa truknya itu kurang ke atas. Sini udah pas ya. Tinggal menyesuaikan kerennya di tempatnya. Aplikat, kita atur ukuran, kita paskan. Ini maksnya 100, minimanya 80. Persennya kita 100 dan 100 kita tuker ya, yang tadi atas bawahnya, minimal sama maksimalnya. Tukeran ini lebih dari 80 untuk jangkauan kerennya. Untuk keren yang sebelahnya yang paling kanan itu di 2, soalnya buat menurunkan sama menaikkan dari box tersebut. Kita ubah ini, kita tukar dari 100 dan 120 left right nya, perpindahan kerennya. Ini slidernya kita maksimumnya 120, kita samakan sama yang tadi. Terus kita pasangan sini, kita sudah sesuai ya. Nah, ini untuk kode programnya. If keren besar sama dengan 0 and keren kecil sama dengan 120, dan keren sama dengan keren plus 1, titik koma ya di sini. Untuk mengakhirinya kita and if, titik koma. If keren dan keren sama dengan 0, titik koma, n. Ini untuk kode programnya seperti ini ya. Setiap 10 detik kita atur, setiap 10 detik ya. Ini hasil dari proses pembuatan tadi ya.